Bonjour à tous. Ça va? Moi, ça va aussi. Oke, bertemu lagi dengan saya, Madam Indah Namira. Hari ini kita akan masuk materi unité 2, yaitu tentang les articles, les gendres, et les nombres. Très bien. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya akan mengajarkan kalian dulu tentang alfabet dalam bahasa Prancis. Karena di dalam materi ini kita akan banyak membaca kalimat. Bagaimana kalian bisa membaca kalimat kalau kalian tidak tahu alfabet dalam bahasa Prancis? Ya kan? Ayo kita mulai membaca alfabet dalam bahasa Prancis. Oui, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Les premiers est A, B, C, D, E, F, G, G, H, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, R, S, T, U, U, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Udah hafal? Itulah alfabet dalam bahasa Prancis. Hampir sama kan dengan bahasa Indonesia, cuma sedikit yang perbedaannya. Oke, kalau kalian sudah paham, kita lanjut ya ke tentang artikel. Oke? Oui. Les premiers, kita akan belajar tentang les articles. Les articles itu artinya adalah kata sandang atau biasa juga disebut dengan kata depan. Di dalam bahasa Prancis membutuhkan artikel ketika kita ingin menyebutkan suatu benda atau suatu barang. Jika di dalam bahasa Indonesia kita ingin menyebutkan suatu benda, misalnya buku, kita hanya mengucapkan benda itu tersebut aja, yaitu buku. Tetapi kalau sudah di dalam bahasa Prancis, ketika kita ingin menyebutkan suatu barang, kita menggunakan artikel terlebih dahulu. Tetapi sebelumnya kita harus tahu benda tersebut itu berjenis apa, maskulang atau femina. Karena buku itu berjenis maskulang, kita menggunakan artikel le. Jadi, buku itu kalau sudah di dalam bahasa Prancis, kita menyebutkannya le livre. Kita lanjut. Artikel itu terbagi dalam dua jenis, yaitu défini dan indéfini. Artikel défini ini sama dengan kata de dalam bahasa Inggris. Bedanya, di dalam bahasa Prancis, artikel itu berubah tergantung kata benda di depannya, apakah itu jamak atau tunggal, serta genre benda tersebut. Jenis-jenis dari artikel défini itu ada 4, yaitu le, la, l apostrof, dan le. Le itu digunakan untuk maskulang tunggal. La itu digunakan untuk femina tunggal. L apostrof itu digunakan untuk femina dan maskulang yang kata benda depannya itu berhuruf vokal atau hamue, hanya tidak dibaca. Le itu digunakan untuk maskulang dan femina yang jamak. Understand? Oui, très bien. Nah, contoh dari artikel le itu ada le tableau. Le tableau artinya papan. Beda dengan table ya. Table itu artinya meja. Meja itu femina. Jadi kalau misalnya mau menyebutkan meja itu pakai la. Itu bisa juga la table. Beda dengan le tableau. Oke. La itu ada la robe. La robe yaitu artinya gaun. Kalau L apostrof itu digunakan karena ada huruf vokal di depannya, yaitu misalnya l'avion. L'avion itu artinya pesawat. Kalau le gâteau. Le gâteau artinya kue-kue, yaitu jamak dia, banyak. Oke? Très bien. Apakah kalian sudah paham sampai artikel défini? Soalnya kita akan lanjut lagi ke artikel indéfini. Kalau kalian belum paham, kalian bisa bilang ke saya biar saya jelaskan 2 kali. Sudah paham? Oke, kita lanjut ya ke artikel indéfini. Artikel indéfini itu bisa kita bilang juga artikel yang belum jelas atau tidak spesifik lah. Di dalam bahasa Inggris, artikel indéfini itu bisa kita sebutkan dengan an, or some, yaitu artinya sebuah atau beberapa.
Nah, artikel indefini itu lagi mempunyai jenis, yaitu ang, une, bukan un atau une ya, une, dan de. Oke, ngerti? Saya ulangi lagi. Artikel indefini ini mempunyai jenis lagi, yaitu ang, une, dan de. Nah, kalau ang digunakan untuk maskulang yang tunggal, une digunakan untuk femina yang tunggal, de digunakan untuk maskulang dan femina yang jamak. Jadi dia bisa dua-dua, tapi dia harus jamak, lebih dari satu. Oke, bisa tahu perbedaannya di mana? Ang untuk maskulang tunggal, une untuk femina tunggal, dan de untuk maskulang dan femina yang jamak. Oke, très bien. Kita masuk ke contoh ang dan une. Contoh dari ang yaitu ada ang xiang. Ang xiang yaitu artinya anjing. Oke, berarti artinya seekor anjing. Ang itu kan bisa diartikan oleh sebuah atau seekor, bisa juga. Jadi ang xiang, seekor anjing. Kalau une ada une voiture. Une voiture artinya sebuah mobil. Voiture itu artinya mobil. Jadi menggunakan une yaitu artinya sebuah mobil. Nah, ada tambahan. Untuk artikel indefini dapat berubah menjadi de atau de apostrof apabila di hadapannya terdapat huruf vokal atau huruf hamui setelah kata kerja negatif selain être. Être dan avoir nanti kita belajar di pertemuan selanjutnya. Hamui di dalam bahasa Prancis itu huruf H tidak diucapkan, walaupun di dalam alfabet itu ada huruf H atau kita sebut dengan H. Tetapi ketika di dalam kalimat atau kata huruf H itu tidak disebutkan, makanya disebut hamui. Nah, untuk contohnya ada il n'a pas de stylo. Il n'a pas de stylo. Artinya saya tidak mempunyai pulpen satupun. Dia tidak mempunyai pulpen satupun. Satupun dia nggak ada pulpen. Kasihan ya dia nggak punya pulpen. Jadi kalimat yang biasa menggunakan napa itu biasanya kalimat negatif. Jadi kalau kalian menemukan kalimat yang ada menggunakan napa, itu berarti dia menunjukkan kalimat yang negatif. Makanya dia menggunakan artikel de. Oui, vous comprenez? Oui. Y a-t-il des questions? Non? Oke. Untuk tambahan yang kedua yaitu ada bentuk pluriel dari de, bisa berubah menjadi de atau de apostrof apabila kata benda tersebut didahului oleh kata sifat. Contohnya, beaucoup de vêtements. Beaucoup de vêtements ini artinya adalah banyak baju-baju. Karena bentuk jamak, jangan lupa kata bendanya itu kita tambahin huruf S. Vous comprenez? Y a-t-il des questions? Non? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke legendre. Maintenant, sekarang kita akan masuk ke legendre. Legendre itu artinya pengelompokan nomina berdasarkan jenis kelaminnya. Jadi, nomina itu memiliki dua jenis kelamin, yaitu maskulang dan femina. Untuk menandakan dia maskulang, kita menggunakan artikel ang dan le. Untuk ang, contohnya ada ang stylo. Ang stylo yaitu artinya sebuah pulpen. Untuk le livre. Le livre itu artinya buku. Untuk femina, yang menandakan dia femina, kita menggunakan artikel une dan la. Untuk une, contohnya ada une chaise. Une chaise itu artinya sebuah kursi. Kalau la, itu la table. La table itu artinya meja. Sudah paham? Vous comprenez? Ini mudah kok dipahami kalau kalian benar-benar niat ya belajarnya. Gampang kok gimana menandakan dia maskulang atau femina. Untuk pembelajar bahasa Perancis, kalian memang dituntut untuk menguasai atau menghafal penggolongan jenis-jenis kelamin nomina tersebut. Mengapa? Karena setiap kalian mau membuat suatu kalimat yang di dalamnya terdapat kata benda, kalian akan menggunakan artikel-artikel ini. Makanya kalian ditekankan untuk bisa menghafal dan memperdalami ini. Maka dari itu saya harap kalian di rumah memperdalami ini lagi. Kalian belajar searching dari internet atau dari YouTube tentang les gendres dan les articles. Oke, kita akan lanjut ke des nombres karena waktu kita sebentar lagi.
Vous comprenez? Oui, kita lanjut. Oui, ensuite, maintenant sekarang kita masuk ke les nombres. Les nombres itu berdasarkan jumlahnya, nomina itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada singulier yang artinya tunggal dan pluriel yang artinya jamak. Biasanya kata benda yang jamak itu ditandai dengan adanya huruf S di akhir katanya. Untuk contoh singulier itu ada la classe. Untuk plurielnya ada les classes. Contoh lainnya. Untuk plurielnya ada les stylos. Ada huruf S untuk menandakan bahwa dia itu pluriel. Vous comprenez? Gampang kan bahasa Prancis itu? Selain dikelompokkan dalam bentuk genre de nombre, ada beberapa nomina yang dikategorikan dalam bentuk jamak saja. Dia tidak memiliki bentuk tunggalnya. Seperti contohnya les vacances. Les vacances ini artinya adalah liburan. Yang kedua contohnya les lunettes. Les lunettes ini artinya adalah kacamata. Dan yang terakhir les devoirs. Les devoirs ini artinya adalah pekerjaan rumah. Inilah beberapa contoh kata yang tidak mempunyai bentuk tunggal. Dia hanya mempunyai bentuk jamak saja. Dari 3 materi kita hari ini, tidak ada yang mau bertanya? Oui? Oh iya, 4 dengan alfabet tadi. Très bien. Dari 4 materi itu tidak ada yang mau bertanya. Alfabet bisa kalian ulang-ulang di YouTube atau di Google. Kalian bisa mendengarkannya bagaimana cara pengucapannya. Begitu juga dengan artikel, genre, dan nombre. Kalian bisa belajar dari internet atau YouTube. Kalian bisa mengulang-ulanginya di rumah. Karena itu harus kalian pahami di luar kepala. Karena itu sangat penting sekali. Jadi saya harap di rumah kalian bisa mengulang-ulanginya itu lagi. Oui? Oke, sampai sini dulu pembahasan kita. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. Minggu depan saya akan mengulangi tentang ini lagi dan saya akan mengetes kemampuan kalian apakah kalian masih ingat tentang artikel, genre, dan nombre. Oui? Okay.